Malam itu jalanan Alas Roban gelap gulita. Kabut turun menutupi aspal yang basah oleh hujan gerimis. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara truk meraung, lalu suara napas berat seorang pria. Pak Joko, sopir truk berpengalaman, menggenggam erat setirnya. Matanya nanar menatap jalanan. Tapi di kaca spion ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seorang wanita berbaju putih tersenyum dengan punggung yang bolong menganga. Suara jeritan samar di kejauhan, lalu suara mesin truk meraung lebih keras. Sebuah perjalanan biasa berubah menjadi teror yang tak terbayangkan. Mampukah Pak Joko keluar hidup-hidup dari kutukan Alas Roban? Atau ia hanya akan menjadi korban berikutnya? Pak Joko menarik napas dalam-dalam. Matanya terus menatap lurus ke depan, tapi tangannya gemetar di atas setir. Ia tahu cerita tentang Alas Roban, jalur angker yang sudah memakan banyak korban. Tapi sebagai sopir truk, ia tidak punya pilihan selain melewati jalan itu. Hujan baru saja reda. Kabut tebal menggantung di sepanjang jalan, membuat sorotan lampu truknya hanya menembus beberapa meter ke depan. Jalanan sepi, hanya ada suara mesin truknya yang menderu pelan. Tiba-tiba, di tengah jalan ia melihat seseorang. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan baju putih yang tampak lusuh dan basah. Rambutnya panjang tergerai, sebagian menutupi wajahnya. Pak Joko mengerutkan kening. Siapa yang malam-malam begini berdiri di sini? Pikirnya, ia memperlambat laju truk. Ketika truknya semakin dekat, wanita itu tiba-tiba melangkah ke tengah jalan, tepat di depan kendaraannya. Pak Joko menginjak rem dalam-dalam. Ban truk berdecit keras di atas aspal basah, jantungnya berdegup kencang. Tapi aneh, saat ia menengok ke depan lagi, wanita itu sudah tidak ada. Jalan kosong seperti sebelumnya. Pak Joko menelan ludah, tangannya berkeringat dingin. Ia melirik ke kaca spion, dan saat itulah darahnya serasa berhenti mengalir. Wanita itu ada di sana, duduk di bak truknya, menatapnya melalui spion dengan senyum yang tidak wajar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang paling mengerikan, ada lubang besar di punggungnya. Pak Joko langsung merasakan tubuhnya melemas. Dadanya terasa berat, seolah ada yang menekan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari belakang. Pelan, tapi semakin jelas. Pak Joko meraih tasbih kecil yang selalu ia gantung di dashboard. Dengan sisa keberaniannya, ia merapal doa dalam hati. Dan saat ia melirik kaca spion lagi, wanita itu sudah menghilang. Pak Joko tidak mau ambil risiko. Ia segera menginjak gas, mempercepat laju truk. Tapi saat melewati tikungan, sesuatu yang lain membuatnya hampir kehilangan kendali. Di depan sana, di sepanjang pinggir jalan, puluhan sosok wanita berbaju putih berdiri berjajar. Semua menatapnya dengan senyum yang sama. Pak Joko menutup mata sejenak, menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia hanya punya satu pilihan, terus jalan, tidak peduli apapun yang ada di sana. Saat truknya melewati mereka, bulu kuduknya berdiri. Udara terasa semakin dingin. Tapi ia tidak berani lagi melihat ke arah spion. Perjalanan malam itu menjadi yang paling panjang dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, Pak Joko bersumpah tidak akan pernah lagi melewati Alas Roban saat malam tiba. Malam itu setelah berhasil keluar dari Alas Roban, Pak Joko akhirnya menemukan warung kecil di pinggir jalan. Lampunya redup, tapi masih ada seorang bapak tua yang duduk di depan, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Pak Joko menepikan truknya, lalu turun dengan langkah gontai, lututnya masih terasa lemas. "Permisi, Pak." Warungnya masih buka, suaranya parau, hampir bergetar. Bapak tua itu menoleh perlahan, sorot matanya tajam, seperti sudah tahu sesuatu. "Masih, masuk aja," katanya pelan. Pak Joko duduk di salah satu bangku kayu. Warung itu sederhana, hanya ada beberapa termos,
tumpukan roti dan stoples kaca berisi gorengan. Tapi yang dibutuhkan Pak Joko saat ini bukan makanan, melainkan ketenangan. Tanpa banyak bicara, si bapak menyodorkan segelas kopi hitam. "Minum dulu, biar tenang." Pak Joko meraih gelas itu dengan tangan yang masih gemetar. Saat menyeruput kopi panas itu, rasanya sedikit melegakan. Si bapak duduk di bangku seberang, kembali menghisap rokoknya. Setelah beberapa saat diam, ia akhirnya bertanya, "Kamu tadi lewat alas roban ya?" Pak Joko mendongak, matanya langsung membesar. "Bapak tahu?" Si bapak mengangguk pelan. "Sudah banyak sopir yang mampir ke sini dengan muka pucat begitu. Kamu lihat dia kan?" Jantung Pak Joko berdegup kencang lagi. "Dia perempuan berbaju putih, punggungnya bolong." Si bapak menghela napas panjang. "Iya, itu dia." Pak Joko merasa tengkuknya kembali meremang. Dia siapa sebenarnya, Pak? Kenapa dia selalu ada di sana? Si bapak mematikan rokoknya di asbak kaleng. Ia menatap lurus ke arah Pak Joko sebelum akhirnya bercerita. Dulu sekitar tahun 80-an ada seorang perempuan muda. Cantik tapi hidupnya tidak mudah. Dia dipaksa masuk ke dunia kelam, disiksa, disakiti, sampai akhirnya dibuang di alas roban. Pak Joko menahan napas. Malam itu hujan deras. Mayatnya ditemukan di bawah pohon besar, tubuhnya penuh luka dan... Si bapak berhenti sejenak, menatap Pak Joko lebih dalam. Punggungnya bolong. Suasana warung mendadak hening. Angin malam berhembus pelan, membuat Pak Joko bergidik. Sejak saat itu, banyak yang melihat dia di sepanjang jalan itu. Kadang cuma berdiri, kadang ikut menumpang di bak truk, atau si bapak terdiam sebentar, kadang menunggu di spion. Pak Joko langsung merinding, tangannya refleks meraih saku bajunya mencari tasbih kecilnya. "Kalau kamu melihatnya lagi," lanjut si bapak, "jangan berani-berani menoleh ke belakang, jangan sekalipun menatap spion." Pak Joko menelan ludah. Si bapak berdiri, meraih gelas kosong Pak Joko, lalu berkata pelan, "Karena kalau kamu melihatnya terlalu lama, dia akan tahu kalau kamu benar-benar melihatnya, dan dia akan ikut pulang." Pak Joko menelan ludah. Kata-kata si bapak tadi masih terngiang di kepalanya. Jangan menoleh ke belakang, jangan lihat spion. Kalau dia tahu kamu benar-benar melihatnya, dia akan ikut pulang. Darahnya berdesir, jantungnya masih berdetak kencang. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba mengusir rasa takut. "Pak," kata Pak Joko akhirnya, suaranya pelan. "Jadi, semua sopir yang melihat dia, apakah mereka selalu diganggu?" Si bapak tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar warung, ke arah jalanan yang gelap dan sepi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. "Tidak selalu," jawabnya akhirnya. "Tapi kalau kamu merasa berat di punggung, atau pundakmu terasa ditekan, itu artinya dia sudah dekat." Pak Joko langsung merinding. Tangannya tanpa sadar menyentuh leher dan pundaknya sendiri. Ia ingat jelas, ketika di dalam truk tadi, ia sempat merasa dadanya berat, seperti ada yang menekan dari belakang. "Pak, kalau begitu apakah dia masih di dekat saya sekarang?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Si bapak tidak menjawab, tapi tatapannya berubah serius. Pak Joko merasakan tengkuknya mulai panas. Ia mencoba menenangkan diri lalu meneguk sisa kopinya. Setelah beberapa saat hening, si bapak akhirnya bicara. "Sebentar lagi subuh. Kalau kamu mau melanjutkan perjalanan, lebih baik tunggu sampai matahari muncul." Pak Joko mengangguk. Ia memang tidak mau lagi melewati jalanan itu dalam gelap. Beberapa jam kemudian, langit mulai berubah warna. Cahaya jingga samar mulai muncul di ufuk timur. Suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Pak Joko berdiri merenggangkan badannya yang masih terasa lelah. "Terima kasih, Pak, sudah menemani saya." Si bapak tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan." Pak Joko naik kembali ke truknya. Udara masih dingin, tapi sinar matahari yang mulai muncul memberi sedikit ketenangan. Ia menarik napas dalam, lalu menyalakan mesin.
Namun saat ia menoleh ke kaca spion untuk memastikan jalanan aman, napasnya tercekat. Di belakang truknya, di antara bayangan pepohonan, ada sesosok wanita berdiri diam. Bajunya masih putih lusuh, rambutnya masih panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat darah Pak Joko membeku adalah dia tersenyum. Perlahan wanita itu mengangkat tangannya melambai pelan. Pak Joko tidak berpikir dua kali. Ia langsung menginjak gas, melaju meninggalkan warung itu. Jantungnya berdetak liar, tangannya gemetar memegang setir. Saat truknya semakin jauh, ia tidak berani lagi melihat spion. Tidak peduli seberapa penasaran, tidak peduli seberapa besar dorongan untuk memastikan. Ia ingat pesan si bapak tadi, jangan lihat spion. Dan ia tidak akan pernah mengulang kesalahan itu lagi. Truk melaju kencang menembus jalanan yang mulai diterangi sinar matahari. Pak Joko masih menggenggam setir erat-erat. Nafasnya tersengal, tapi ia terus berusaha fokus ke jalan, mengabaikan bayangan-bayangan yang mungkin masih ada di belakangnya. Ia tidak berani melihat spion, tidak berani menoleh. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Kenapa warung itu terasa begitu sepi? Padahal jalur ini biasanya dilewati banyak sopir truk meskipun malam hari. Dan si bapak pemilik warung, kenapa tatapannya terasa begitu aneh? Perasaan Pak Joko tidak enak. Ia mencoba mengusir pikirannya sendiri. Mungkin itu hanya warung biasa. Mungkin memang belum banyak kendaraan lewat. Setelah hampir 1 jam berkendara, ia melihat sebuah rest area kecil di pinggir jalan. Ada beberapa truk lain yang parkir. Ini kesempatan bagus untuk beristirahat sejenak dan memastikan dirinya benar-benar aman. Pak Joko menepikan truknya, lalu turun. Ia berjalan menuju warung kopi kecil dan duduk di bangku panjang, menghela napas berat. Seorang pria paruh baya, sesama sopir truk, duduk di sebelahnya sambil menyeruput kopi. Ia melirik Pak Joko sekilas. "Capek ya Pak?" tanyanya ramah. Pak Joko mengangguk. "Iya Pak, baru lewat Alas Roban semalam." Pria itu langsung mengangkat alis. "Lewat malam-malam? Wah, berani betul Pak." Pak Joko tersenyum kecut. Ia ragu, apakah harus menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Namun entah kenapa ia merasa perlu berbagi. "Saya sempat melihat sesuatu di sana," katanya pelan. Pria itu menatapnya lebih serius. "Sesuatu atau seseorang?" Pak Joko menelan ludah. "Perempuan, berbaju putih, dia ada di spion saya." Pria itu langsung menaruh cangkirnya. Ekspresinya berubah. "Astagfirullah, Bapak ketemu dia?" Pak Joko mengangguk. "Tapi untungnya saya mampir ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ada bapak tua yang memberi saya kopi. Dia cerita tentang perempuan itu dan bilang supaya saya tidak melihat spion." Mendengar itu, pria tersebut malah mengernyit. "Warung kecil di pinggir jalan?" "Iya Pak, warungnya sederhana, lampunya redup. Letaknya nggak jauh setelah keluar dari hutan Alas Roban." Pria itu terdiam beberapa saat, kemudian ia menggelengkan kepala perlahan. "Pak, sudah belasan tahun tidak ada warung di jalur itu." Pak Joko tersentak. "Maksudnya?" "Saya sering lewat sana. Sopir-sopir lain juga. Dulu memang ada warung kecil di pinggir jalan, tapi itu sudah lama tutup. Pemiliknya seorang bapak tua, sudah meninggal hampir 20 tahun yang lalu." Pak Joko merasakan bulu kuduknya meremang. "Tidak mungkin Pak, saya duduk di sana, minum kopi, bahkan ngobrol lama dengan bapak tua itu." Pria itu menghela napas panjang. "Bapak bukan orang pertama yang cerita seperti ini." Pak Joko terdiam, dadanya mulai sesak, pikirannya kalut. "Bapak tua itu," lanjut pria tersebut, "dulu juga seorang sopir truk. Dia sering membantu sopir-sopir lain yang diganggu di jalur itu. Sampai akhirnya, suatu malam, ia mengalami kecelakaan di sana." Pak Joko membeku di tempatnya. Konon, arwahnya masih sering muncul, membantu mereka yang hampir menjadi korban, termasuk Bapak.
Pak Joko tak sanggup berkata-kata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jadi, selama ini ia berbicara dengan seseorang yang sudah meninggal. Angin berhembus pelan. Di kejauhan matahari sudah semakin naik. Tapi meskipun hari semakin terang, perasaan Pak Joko tetap diliputi ketakutan. Karena ia sadar, kejadian ini bukan sekadar mimpi buruk, ini nyata. Pak Joko duduk terpaku di bangku kayu rest area. Kopinya sudah dingin, tapi ia tidak lagi peduli, pikirannya masih kacau. Jadi, bapak tua yang tadi menemaninya di warung itu sudah meninggal. Kalau benar begitu, lalu siapa yang membuat kopi untuknya? Siapa yang berbicara dengannya tadi malam? Pak Joko merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Pak," suara pria di sampingnya memecah keheningan. "Bapak sempat menoleh ke belakang nggak waktu di warung itu?" Pak Joko menggeleng pelan. "Nggak, Pak. Saya cuma ngobrol, terus langsung berangkat pas matahari mulai muncul." Pria itu menghela napas lega. "Syukurlah. Kalau Bapak sempat menoleh." Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Pak Joko meneguk ludah. "Kenapa, Pak?" Pria itu menatap Pak Joko dengan ekspresi serius. "Konon, warung itu hanya muncul untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Tapi kalau kau menoleh ke belakang, kau akan melihat siapa yang sebenarnya duduk bersamamu selama ini." Pak Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat lagi malam itu, warung yang sunyi, hanya ada dirinya dan bapak tua itu. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada suara binatang malam. Hanya angin yang berhembus dan tatapan tajam si bapak. Pikiran Pak Joko semakin kacau. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah ada sesuatu yang masih mengikutinya. Pria di sampingnya menggeser duduknya lebih dekat. "Pak, saya sarankan satu hal. Sebelum lanjut jalan, coba periksa dulu bak truk Bapak." Pak Joko mengerutkan kening. "Maksudnya?" Pria itu menghela napas. "Kadang ada yang ikut menumpang." Jantung Pak Joko berdetak lebih cepat. Ia ingin mengabaikan saran itu, tapi nalurinya berkata lain. Dengan langkah berat, ia berdiri dan berjalan menuju truknya. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Joko membuka pintu bak truknya dan mengintip ke dalam. Kosong. Ia menghembuskan napas lega. Mungkin cuma pikiran saya saja. Tapi saat ia menutup pintu bak, sesuatu menarik perhatiannya. Di bagian luar bak truknya, ada bekas jejak tangan. Jejak tangan kecil samar seperti tangan seorang wanita. Pak Joko terpaku. Tanda itu tidak ada kemarin. Darahnya berdesir. Ia segera masuk ke dalam truk dan menyalakan mesin. Pria yang tadi menasihatinya hanya mengangguk pelan, seolah memahami apa yang terjadi. Sebelum berangkat, Pak Joko menarik napas dalam-dalam. Ia menatap lurus ke depan. Ia tidak akan menoleh. Ia tidak akan melihat spion. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Namun, saat truk mulai melaju, ada sesuatu yang membuatnya kembali merinding. Di kaca jendela samar-samar, terdengar suara tawa lirih dari bangku belakang. Pak Joko langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Truknya melaju lebih cepat dari biasanya, menembus jalanan yang mulai terang. Namun, suara tawa lirih tadi masih terngiang di telinganya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tidak berani melihat spion. Di dalam kabin, udara terasa semakin dingin. Pak Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam tasbih kecil di dashboard dan mulai merapal doa. "Ya Allah, lindungi hamba." Saat itulah, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu, bayangan putih. Pak Joko menelan ludah, tangannya semakin erat mencengkeram setir. Ia berusaha fokus ke jalan, tapi bayangan itu masih ada di tepi penglihatannya, dan perlahan bayangan itu bergerak, merayap dari belakang kursi. Pak Joko merasakan tubuhnya menegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu sesuatu ada di belakangnya. "Jangan menoleh, jangan menoleh," katanya dalam hati. Namun,
Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tawa pelan, lirih, dan kemudian sebuah bisikan. "Pak, kenapa buru-buru?" Pak Joko ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Napasnya semakin berat. Ia terus menginjak gas, berharap bisa segera sampai di kota berikutnya. Tapi jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Tiba-tiba, dari kaca depan, terlihat sesosok wanita berdiri di tengah jalan, putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Joko terkejut dan refleks membanting setir. Truk oleng, ban berdecit, dan dalam sekejap, truk menghantam pohon besar di pinggir jalan. Sesaat, semuanya menjadi gelap. Pak Joko tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Ketika ia membuka mata, matahari sudah lebih tinggi di langit. Kepalanya berdenyut, ada sedikit darah di dahinya. Ia masih hidup. Dengan susah payah, ia berusaha duduk tegak dan melihat sekeliling. Truknya menabrak pohon, tapi tidak terlalu parah. Jalanan sepi, hanya terdengar suara burung dari kejauhan. Namun, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kaca depan truknya, ada bekas tangan. Bukan satu, tapi banyak, seperti ada puluhan tangan yang menempel di sana semalam. Pak Joko bergidik. Ia buru-buru meraih tasbihnya lagi. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Tapi satu hal yang pasti, perempuan itu belum selesai dengannya. Dan mungkin dia masih ada di dekatnya. Pak Joko masih terengah-engah. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka pintu truknya yang penyok. Dengan susah payah, ia berhasil keluar dan berdiri tertatih di tepi jalan. Udara pagi terasa lebih segar, tapi rasa takut masih menyelimutinya. Ia menatap ke arah kaca depan truknya. Jejak tangan itu masih ada. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jejak tangan itu perlahan memudar, seperti kabut yang menghilang di bawah sinar matahari. Pak Joko mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Seorang pemuda dengan jaket ojek online berhenti di dekatnya. "Pak, nggak apa-apa. Saya lihat dari jauh truknya nabrak pohon," tanya si pemuda dengan cemas. Pak Joko masih bingung, tapi ia mengangguk. Saya baik-baik saja." Pemuda itu turun dan melihat kondisi truk. "Untung nggak parah, Pak. Tapi Bapak semalam sendirian?" Pak Joko mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" Pemuda itu tampak ragu sejenak, lalu bertanya dengan suara lebih pelan. "Saya tadi lihat ada perempuan berdiri di belakang truk Bapak." Darah Pak Joko langsung berdesir. "Perempuan?" Pemuda itu mengangguk. "Tapi pas saya dekati, nggak ada siapa-siapa." Pak Joko mulai merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Namun, sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara klakson dari belakang. Sebuah truk lain mendekat dan berhenti. Sopirnya turun, seorang pria tua yang wajahnya tidak asing bagi Pak Joko. "Pak Joko?" Pria itu berseru. Pak Joko mengernyit, lalu matanya membesar. "Itu, si bapak tua dari warung tadi malam. Tapi, bukankah dia sudah meninggal?" Pak Joko merasa kakinya melemas. Tapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, pria tua itu tersenyum. "Mas, kamu pasti bingung kan?" katanya pelan. "Kamu selamat karena seseorang menyelamatkanmu." Pak Joko menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pria tua itu menghela napas. "Perempuan yang kamu lihat semalam, dia bukan ingin mencelakakanmu. Justru dia ingin menolong." Pak Joko terdiam. Ingatannya kembali ke saat ia melihat sosok itu di tengah jalan. "Kalau dia tidak muncul di depan trukmu, kamu pasti sudah masuk jurang di tikungan berikutnya," lanjut pria itu. Pak Joko tercekat. Ia menoleh ke belakang, melihat jalur tempat truknya melaju tadi malam. Dan benar, beberapa meter dari pohon yang ditabraknya, jalan itu menurun tajam. Di ujungnya ada jurang dalam yang tertutup kabut. Kalau ia tidak menabrak pohon tadi, ia pasti sudah terjun ke dalam jurang itu. Pak Joko merasakan tubuhnya lemas. Jadi,
Dia menyelamatkan saya? Pria tua itu mengangguk. Dulu, perempuan itu adalah korban ketidakadilan. Jiwanya terperangkap di sana, tapi dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami nasib buruk seperti dirinya. Pak Joko tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, meresapi semua yang baru saja ia alami. Sosok yang selama ini ditakuti oleh banyak orang, ternyata bukan hantu yang ingin mencelakai. Dia adalah penyelamat. Pak Joko menatap ke arah jalanan yang mulai ramai. Matahari kini sudah lebih tinggi, menyinari jalur alas roban dengan cahaya hangat. Ia menarik napas panjang. Mungkin ia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah melihat kebenaran yang tersembunyi. Dan mulai hari ini, ia tidak akan lagi melihat sosok itu dengan rasa takut, tapi dengan rasa terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.